Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Turianto Official. Wah, sudah 6 bulan ya teman-teman semuanya. Saya tidak membuat konten yang menarik, inspiratif buat teman-teman semuanya. Pada kali ini saya membuat konten mengenai, tentu kalian semuanya pernah menjumpai atau pernah membaca tentang korban pinjaman online atau pinjol yang sangat meresahkan baik ilegal maupun legal. Sebelum saya membahas tentang pinjaman online, untuk teman-teman semuanya dapat like, komen, serta share, tentu subscribe juga ya, dan aktifin loncengnya supaya menambah motivasi saya untuk selalu membuat konten-konten yang menarik, inspiratif, serta membahas tentang apa-apa yang menjadi viral di Indonesia. Baik teman-teman semuanya, tentu kita mendapatkan informasi atau melihat baik itu di media sosial, media cetak, baik itu berita tentang bahayanya pinjaman online yang bisa menyebabkan kita depresi ya, utamanya setelah depresi kita ya bisa saja mengakhiri hidup akibat teror-teror debt collector maupun dari pihak pinjaman online. Jadi begini teman-teman semuanya, mengapa sih kita berpikir melakukan pinjaman online ya, apalagi di zaman sekarang ini akibat dari coronavirus yang terjadi sejak 2020 hingga sekarang yang menyebabkan banyak orang yang kena PHK, banyak jualan yang tidak lancar. Tentu bagaimanapun untuk menutupi kebutuhan sehari-hari kita mencari cara bagaimana melakukan pinjaman-pinjaman. Mungkin ini terjadi pada kita semuanya, baik rekan-rekan maupun teman-teman di sosial media ya. Mau pinjam di teman, mungkin ya teman ada yang nggak percaya atau bahkan ada yang menyepelekan, mungkin ada bilang gak ada dan nggak mau bantu. Yang keduanya karena kita kebutuhan yang mendesak untuk makan karena sudah tidak ada cara lain. Jadi kita berpikir untuk mencari cara yang terbaru, yaitu dengan searching di Google ya, bagaimana tentang pinjaman-pinjaman online yang iming-imingnya mudah dengan KTA ya, KTP, hanya modal selfie, kontak darurat dan lain-lain. Jadi dari sini kita melakukan pendaftaran ya, akhirnya bla 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 kita dapat pinjaman. Namun tanpa memikir panjang dari efek samping dari pinjaman online ini sangat berbahaya teman. Walaupun ada yang ilegal ya tanpa terdaftar di OJK ya, dan yang legal sudah mendapatkan tanda daftar di OJK. Namun nanti saya bakalan tampilkan ya beberapa orang yang terjadi akibat pinjaman online ya, gagal bayar, lalu melakukan bunuh diri akibat depresi atau bahkan menyendiri karena bingung harus cerita atau curhat atau ngomong ke siapapun ya, karena mungkin dari tekanan kita malu ya, kita pusing mau cari kemana, pinjaman kemana, sedangkan kita sudah melakukan berbagai cara. Nah di sini saya berharap dengan video ini, dengan konten ini, kita saling memberikan semangat, kita saling menguatkan dan memberi motivasi. Jadi kita nggak pikir sendiri ya. Pinjaman online ya, mudah terpercaya ya, sangat gampang, tapi membuatkan kita terjerat. Contoh yang saya ketahui dari teman-teman semuanya yang saya baca di Instagram, media sosial, mereka semuanya meminjam itu dengan bunga yang sekitar mencekik ya, 0,8% per hari, bahkan ya sampai gede sekali. Contoh pinjam 1 juta ya, yang cairnya cuma 800.000, mengembalikannya sekitar 1.200.000 sekian gitu. Nah, apakah ini adalah hal yang wajar? Tidak. Ini hal yang sangat-sangat tidak wajar, namun dalam hal ini memeras. Ada saya lihat dari Ketua OJK bilang bahwasanya pinjam ini adalah
gini, pinjaman online ini dibuat untuk memudahkan masyarakat gitu. Banyak faedahnya. Tidak. Rasa saya ya, teman-teman semuanya, di mana titik ada faedahnya gitu. Jadi banyak terjerat itu. Makin lama makin merebak, ya makin lama makin banyak orang depresi, melakukan hal yang mungkin bisa saja itu tadi bunuh diri gitu. Menyendiri, ya dia malu mau curhat ke siapapun. Jadi saya ada sedikit cerita ya, ada satu teman di Instagram ya. Di sana mereka semuanya bercerita mengenai tentang dia terjerat aplikasi pinjaman online ya. Istrinya jadi suaminya juga depresi, bingung mau kemana, sampai-sampai harus jual motor. Nah, jual motor saja belum bisa untuk melunasi hutangnya. Jadi bisa saja 1 sampai 2 sampai 3 aplikasi yang dia lakukan peminjaman. Jadi di situ. Karena kenapa tadi ya teman-teman semuanya, ada 1 2 3 aplikasi yang bisa saja kita pinjam karena itu tadi gali lubang, sistem gali lubang tutup lubang. Sistem di sini ada 1.200.000, kita mau tutupi adalah pasti kita mencari lebih tinggi lagi kayak 1.400.000 sehingga ini bisa tertutupi. Namun lama kelamaan ini bakalan bengkak karena sistem untuk pendapatan kita yang kurang juga karena proses PPKM ya di suatu daerah ya, proses bagaimana tentang COVID ini, penjualan, pekerjaan semuanya serba menurun, kehidupannya makin tinggi. Jadi di situ teman-teman, kita dapat satu buah pikiran pinjaman online yang mudah tapi sangat menjebak. Siapa sih yang nggak mau ya teman-teman semuanya tentang pinjaman online ini yang menawarkan mudah, apalagi yang kita temui ya di kita setiap kali buka YouTube ada iklan tentang kredit pintar maupun apapun itu tentang iklan yang berbau tentang pinjaman online. Coba kalian lihat, kalian tonton. Mereka memberikan bunga yang cukup rendah, tapi kenyataannya kita terjebak. Tanpa pikir panjang, pola pikir kita mengarah ke situ. Wah, ini bisa nih. Saya mau daftarin di sini. Sangat mudah, sangat efektif ya, bunganya mudah. Tapi ternyata ya, dari sisinya itu yang menyebabkan kita tertipu gitu loh. Apalagi dengan pinjaman yang legal atau ilegal gitu. Jadi setiap kali kita baca berita ada tuh OJK merilis ini pinjaman yang ilegal yang diawasi oleh OJK, yang legal yang diawasi oleh OJK, ini yang tidak legal atau ilegal, banyak sekali yang dihapus oleh di Play Store. Nah, timbul lagi satu pertanyaan, apakah benar-benar dihapus? Apakah ada pengawasan dan pengecekan? Kenapa? Di dalam satu aplikasi itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang berada di dalamnya. Karena saya mendapatkan informasi tersebut, makanya saya bilang, ya, mereka cuman meletakkan atau menempel ya, label OJK. Namun setelah dibuka, wow, fantastis. Nggak ada itu yang namanya ada pengawasan OJK ya. Besok video yang selanjutnya saya akan memberikan daftar-daftar pinjaman online yang ilegal ya, yang ada satu aplikasi di dalamnya tuh ada aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi saya mau berikan nanti gambaran-gambarnya atau saya tampilkan ya di video saya ini ya. Jadi saya rasa kita sudah terjebak ya, terjebak di dalam suatu kondisi ya. Kondisi tidak memungkinkan ini menjadi mungkin ya. Kondisi kita tidak meminjam, jadi kita meminjam di sana. Jadi setelah kita gagal bayar atau uang yang kita kondisikan ada namun tidak ada, tentu otomatis ya kita tidak bayar, namanya gagal bayar. Ya. Nah, di sana katanya peneror atau yang meminta atau yang menagih ya dengan sopan lemah lembut ya, baru jatuh tempo aja sudah maki-makian ya. Ada maki-makian, ada yang sebar data ya, ada yang pokok banyak macam lah, yang macam-macam juga ada, sampai ke fisik, sampai ke anarkis, maupun sampai ke porno, banyak tuh ya. Saya ada tuh lihat di berbagai ini media elektronik ya atau berita, banyak ya, sampai ke porno loh.
Jadi gitu. Jadi apa yang diserang ya sehingga kita gagal bayar itu psikis. Psikis, kita tidak ada teman ya karena kita malu mau ceritakan ke siapa ya nanti mau menemani saya atau memberikan motivasi atau memberikan bagaimana sih kata semangat ya. Makanya kita kurung diri. Bahkan itu tadi bisa melakukan tindak bunuh diri. Bukan hal yang mudah loh. Psikis diserang ya, hati dan pikiran diserang, makanya kita timbul mau melakukan tindak pidana atau bunuh diri. Karena kita depresi loh, diserang, baik itu telepon, baik itu di WA, baik itu di SMS ya, kita diserang, terus diserang, setiap hari, setiap jam diserang. Padahal ya, kita salah. Coba kita gagal bayar, ya udah nggak usah dibayar gitu loh, karena kita nggak ada uang. Mau dipaksa gimana pun ya namanya tidak ada uang. Jadi jangan sampai kita melakukan depresi. Mungkin ya pertama-tama ya ini satu hal, misalkan ya ini yang meneror ini kita terus tapi kita dengan semangatnya ini ya kita bisa lawan mereka. Kenapa? Ketika hutang piutang itu tidak ada yang namanya jalan tidak pidana. Ketakutan teman-teman itu hanya pada satu aja sebenarnya, itu dari teror, karena banyak sekali tuh nomor handphone yang mereka gunakan ya, dari 0857, 0858, 59, pokok banyak kali deh ya kan, nomornya sampai nggak terhitung ya. Jadi itu tadi setiap hari mereka neror sehingga kalian bayar. Yang keduanya lewat WhatsApp ya. WhatsApp neror tuh lain-lain, nanti pihak DC-nya ada juga nanti sampai ke pihak ketiga gitu loh kan, saking nerornya sampai data kita disebar, saking apanya itu sampai kita dimalu-maluin gitu loh dengan kontak darurat, dengan ya para teman-teman gitu loh. Jadi jangan kita berpikir begini teman, jangan kita berpikir ya kita takut gitu. Jangan ada nilai atau di dalam hati kita merasa khawatir gitu loh, seandainya mereka samperin gimana, bermasalah dengan tidak pidana gimana gitu, dengan pihak kepolisian, karena itu yang kita pikirkan. Namun itu hanya hayalan gitu loh, hayalan pikiran kita sampai di sana gitu. Makanya timbul kita mau bunuh diri, sampai kita nggak mau makan ya, hidup aja seperti yang nggak mau hidup gitu loh. Jadi korban-korbannya itu diteror psikis gitu, sehingga kita merasa khawatir, kita mau membayar. Namun hal itu apabila kita sudah gagal bayar ya jangan dibayar gitu. Ketika kita mau bayar itu kita sudah mempunyai uang gitu. Kalau nggak punya uang ya buat apa kita mau paksakan? Mau pinjam di sana, pinjam di sini ya, buat nutupin itu ya sama aja bohong kan? Jadi mulai detik ini apabila Anda menjadi korban ataupun mau mencoba pinjaman online ya jangan dulu gitu loh. Stop, semuanya stop gitu. Jangan dilanjutin. Jadi semuanya kembali ke semangat kita. Bagaimana kita menjalani hidup, jangan pikirkan ini lagi pinjaman online. Karena apa? Akibat dari ini semuanya pasti nanti punya ujung-ujung itu tadi. Kita berpikir kembali, kita mencoba untuk melakukan itu tadi tidak pidana atau bahkan mau mengakhiri hidup. Sebut saja ya, contoh pinjaman ada kami, aku laku, ada pundi, pokok banyak ada modal ya, itu semuanya kan kalau kita ibaratkan itu kan legal. Tapi sekarang legal rasa ilegal. Terornya minta ampun, penagihannya minta ampun gitu loh. Kasar kali gitu loh. Jadi itu tadi, kita semangat. Bagi teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini, kalau seandainya bermanfaat ya, silakan subscribe, like, serta komen, dan aktifkan loncengnya. Dan nanti video selanjutnya yaitu kita membahas mengenai seputar pinjaman online ya. Apa-apa dampaknya kita bedah ya. Bisa saja nanti saya melakukan streaming atau siaran langsung lalu saya upload ke YouTube tentang bagaimana tanggapan ya mungkin salah satu korban pinjaman online.
apa yang dia rasakan atau bagaimana. Jadi akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi sampai di sini saja video saya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan, yang sudah menonton video saya di YouTube Turianto Official. Jadi jangan lupa nih untuk teman-teman semuanya, bagi yang korban pinjaman online ataupun yang mau melakukan pinjaman online, stop dulu ya, stop dulu. Bagi yang sudah terjerat, sebarkan video ini sebagai bentuk semangat kita ya, semangat bersama. Ada yang nemenin, ada yang memberikan semangat, walaupun mungkin ya teman-teman kita, keluarga kita nggak ada yang mau kasih semangat dan support. Jadi saya buat video ini untuk kita saling memotivasi diri kita. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.